Halo semuanya, perkenalkan saya Nova Fadli sebagai host di podcast kali ini dan rekan saya. Salwa Bilbina. Nah, di podcast Rumah Nopal kali ini kita akan ngobrolin tentang sejarah-sejarah nih. Pasti yang senang sejarah bakal suka dengar-dengarnya. Oke, tapi kita di podcast kali ini tuh kedatangan 3 tamu nih dari SMA Negeri 26 Bandung. Boleh perkenalkan diri dulu dari AA yang paling meja. Jadi perkenalkan, saya Ibnu Simena dan di sini saya bersama dua rekan saya yaitu Halo, saya Keisha Kurniawati. Saya Muhammad Raifat. dan kami bertiga ini dari SMA Negeri 26 Bandung. Oke, udah saling mengenal satu sama lain nih. Jadi bintang tamu kita kali ini berasal dari SMA 26 Bandung. Nah, di tema kali ini tuh kita bakal ngobrolin tentang pertempuran Medan Area. Nah, sebelumnya SMA 26 Bandung udah pernah belajar belum tentang pertempuran Medan Area ini? Udah dong. Oke, jadi seharusnya udah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bakal diajukan sama host kita berdua. Ya, Oke, boleh langsung saja ke pertanyaan yang akan langsung ditanyakan oleh host kedua. Kalian udah belajar apa aja nih tentang pertempuran Medan Area? Boleh dong sharing-sharing ke pendengar kita. Oke, jadi di SMA Negeri 26 Bandung itu kita sendiri sudah belajar tentang pertempuran Medan Area, di mana pertempuran ini itu adalah salah satu bentuk perlawanan dari rakyat di Medan Sumatera Utara terhadap Nica pada saat itu yang datang ke Indonesia. Dan perlawanan ini itu terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945. Oh, tanggal 13 Oktober 1945. Iya, benar. Berarti itu kejadiannya tuh setelah Indonesia merdeka. Iya, jadi pada saat Indonesia sudah merdeka, tetap aja tuh Nica datang. Jadi makanya terjadi pertempuran salah satunya Medan Area ini. Tapi kalian tahu gak kenapa alasan perang tersebut terjadi? Berdasarkan dari beberapa sumber yang sudah kami kaji, pertempuran Medan Area ini disebabkan oleh serdadu Nika yang berada di suatu hotel. Mereka merebut dan merampas dan menginjak-injak rencana Merah Putih yang dipakai oleh suatu pemuda dari Indonesia. Oke, berarti pantas aja dong si orang-orang Medan itu pada marah gitu kan. Jadi mereka tuh seperti memberontak lah ya. Iyalah, Iya, iya. ini. Ya pasti, apalagi sekutu awalnya tuh datang mereka berjanji untuk melepaskan para tawanan Belanda, tapi mereka malah melakukan perebutan kekuasaan. Udah kayak ini aja dong, udah kayak pepatah minta hati dikasihnya jantung. Benar itu. Balik, maksud saya dikasih hati malah minta jantung. Oh, salah, maaf Pak. Oh iya, kalian tahu gak tokoh-tokoh dari pertempuran ini tuh siapa aja, baik dari pihak Belanda atau pihak Indonesia? Tokohnya tuh sebenarnya banyak ya, baik dari pihak Belanda maupun pihak Nika. Tapi dari tokoh-tokoh yang terkenal itu ada di pihak Nika, yaitu ada Brigadir Jenderal Ted Kelly, dia itu sebagai pemimpin pasukan pihak Nika, dan ada pun tokoh terkenal dari Indonesia, yaitu ada Ferdinand Ban Tobing sebagai dokter saat itu, dan ada pun Ahmad Tahir yang itu sebagai memiliki ide untuk pembentukan pasukan. Berarti banyak banget dong tokoh yang terlibat nih dalam medan pertempuran Medan Area ini. Setahu kalian, strategi apa aja sih yang dipakai saat pertempuran Medan Area? Untuk strateginya itu cukup banyak ya. Tapi ada, kalau dari pihak Indonesia itu ada dua strategi yang terkenal. Yang pertama itu pihak Indonesia itu melakukan strategi perang gerilya, di mana perang gerilya ini strategi perang di mana dilakukannya itu sembunyi-sembunyi, dan memang tujuannya itu untuk mensabotase lawan gitu, kayak contoh pesawatnya atau apanya disabotase, dirusak. Sama untuk yang strategi yang kedua yang dipakai Indonesia itu namanya strategi decoy, dimana decoy ini artinya kan pengalihan ya. Nah,
Jadi pihak Belanda itu dialihin dulu nih perhatiannya ke salah satu pasukan. Terus nanti pasukan lain itu mengepung si serdadu Belanda ini dari berbagai arah kayak gitu. Oh, berarti keren banget nih strategi yang dipakai Indonesia. Jadi si itunya tuh, jadi apa ya? Nyerangnya tuh sembunyi-sembunyi gitu Ya, ya. gitu. Jadi bisa apa ya? Memaksimalkan potensi yang kita miliki. Terus kalau setahu aku strategi itu tuh bisa dipakai kalau misalkan kita memiliki pasukan yang kurang gitu untuk menyerang musuh. Jadi kita nyerang itu sembunyi-sembunyi. Kalian tahu nggak strategi Nika itu gimana? Kalau dari strategi perlawanan nikah itu, yang pertama itu ada strategi yang lewat pertempuran udara gitu, dari serangan udara dari pesawat. Gitu juga ada strategi dari nikah itu, yaitu intimidasi. Jadi ke Indonesia tuh mereka mengintimidasi, jadi mereka tuh kayak ancaman ke Indonesia gitu. Kalau mereka ngelawan atau apapun, mereka tuh bakal ngambil senjata dari Indonesia. Jadi ngebuat Indonesia tuh kayak bingung gitu, kalau sampai senjatanya dibawa tuh mereka udah nggak bisa apa-apa. Ya, terus aku tuh kan pernah baca-baca artikel gitu ya. Terus kalau nggak salah si papan-papannya tuh dipasangin di pinggir-pinggir jalan, jadi kayak mungkin kalau itu kekuasaan Belanda. Benar ya sih? Benar. Jadi papan itu tuh buat menandai kalau untuk daerah ini tuh udah dikuasai oleh Nika gitu. Jadi daerah Medan itu tuh udah dikuasai oleh Nika. Sebenarnya gimana sih akhir dari pertempuran ini dan apa dampaknya saat pertempuran ini berakhir? Akhir dari pertempuran ini yaitu dimenangkan oleh Nika, dan dampaknya cukup besar ya bagi masyarakat Medan, seperti pemindahan gubernur, lalu wali kota RI ke Pematang Ciantar, dan juga dibentuknya Komando Resimen Rakyat. Komando Resimen Rakyat. Tujuannya dibentuknya Komando Resimen Rakyat itu apa sih? Bukannya itu tuh kan udah beres ya. Nah, tujuannya ini apa? Masih bingung saya nih. Dibentuknya Komando Resimen Laskar Rakyat itu sebenarnya tuh untuk merebut kembali Medan ya. Namun di situ tuh posisinya Medan masih dipegang oleh Nika. Berarti bisa disimpulkan ya, jadi pertempuran Medan Area itu sangat berdampak besar gitu bagi rakyat Indonesia, terutama yang tinggal di Medan. Lagi sampai gubernurnya pindah sih, itu benar-benar berdampak gitu buat. Tuh, sampai gubernurnya aja pindah loh. Berarti itu dampaknya itu berarti benar-benar besar banget gitu. Apalagi ini juga perang itu setelah kemerdekaan, yang artinya tuh Indonesia masih masa-masa evolusi. Berarti pada tahun itu Soekarno masih menjabat lah ya. Masih belum. untuk kan baru-baru apa kemerdekaan gitu. Kalau boleh tahu nih, siapa saja sih yang terlibat dalam pertempuran Medan Area ini tuh? Ada pihak yang terlibat, apa aja gitu pihak yang terlibat di pertempuran ini tuh? Kalau pihak yang terlibat itu yang pertama itu pasti pemerintahan RI ya, Indonesia. Itu udah pasti. Terus kalau pihak yang terlibat dari pihak Nika itu ada tentaranya Belanda, sama ada juga tentaranya Inggris saat itu. Karena kan Nika ini persatuan antara Inggris, Belanda, dengan sekutunya gitu. Oh, berarti ini Belanda masih belum setuju nih Indonesia merdeka, makanya dia tuh ngebuat suatu gerakan yang bergabung lah dengan Inggris dan sekutu yang lain. Jadi ya Indonesia pada tahun itu tuh bisa dibilang dijajah kembali oleh Belanda. Oke, tidak kerasa ya udah berada di ujung acara podcast kali ini. Oke, rupanya pembahasan itu sangat penting, terus juga sangat seru buat kalian yang suka sejarah. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang sejarah, kita juga jadi tahu gitu terbentuknya suatu organisasi itu karena apa, terus pada tanggal segitu itu Indonesia punya sejarah apa sih, terus pada tanggal 13 Oktober ya tadi ya, 13 yang Oktober. perang itu. Nah, jadi tanggal 13 Oktober tuh kita jadi tahu gitu, oh ada pertempuran Medan Area ini. Nah, itu. Jadi itulah gunanya sejarah.
Jadi buat kalian semoga ilmu ini tuh bisa berguna buat kalian ke depannya. Sekian dari saya sebagai host podcast pada kali ini. Saya Nova Fadli. Saya Salwa Bilbina. Izin pamit dari podcast kali ini. Dadah.